sama membawakan doa untuk membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Effendi Setiadi. Dengan doa-doa yang akan kita bawakan, dengan timbunan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga arwah beliau segera menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga dan kita semua. Untuk mengawali pembawaan doa ini, marilah kita bersama-sama menghormat, menghadap peti jenazah dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum dibuka halaman 2, dilanjutkan pujian air suci halaman 3. Lencekawe mitarulah pan insan insan tak temukan oh yen Bang.
Dupanya dikumpulkan. Silakan duduk, dibuka halaman 4 mantra welas asih. Dan halaman 4. Namo Sipung Cinta Seamitabo Namo Sipung Cinta Seamitabo Namo Sipung Cinta Seamitabo Namo Tape Quan Sơ Yên Cô Sa Namo Tape Quan Sơ Yên Cô Sa Namo Tape Quan Sơ Yên Cô Sa Namo Alatana Tola Ye Namo Aliye Polo Ceti Sapola Ye Poti Sato Poye Moho Sato Poye Moho Jalone Jaye Om Sapola Vaye Sultanata Se Namo Siddhilito Imong Aliye Polo Ceti Sapola Ling Topo Namo Nala Cinta Sile Moha Poto Sami Sapo Atato Supong Asayin Sapo Sapo Namo Po Sato Namo Po Jemo Pada Tota Jeta Om Apolu Silu Jati Jalu Tiri Sili Moho Putih Satu Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoyin Cilu Cilu Cemang Tulu Tulu Koso Yeti Moho Koso Yeti Tola Tola Tilini Sapola Ye Cela Cela Momo Pamola Mutili Isi Isi Sena Sena Allah Sen Pola Soli Pasa Amitofo Namo 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 Amitofo Namo
Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Pansa ing dosa Namo Pansa ing dosa Namo Pansa ing dosa Namo Pasadeposa Namo Pasadeposa Namo Pasadeposa Namo Ting ting tahai chung posa Namo Ting ting tahai chung posa Namo Ting ting tahai chung posa. Silakan duduk. 62, 63, 64. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti bunga menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Effendi Setiadi. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kelesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup. Tangan beranjali di depan dada,
Kembali kita akan bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini almarhum Bapak Effendi Setiadi belum terlahir di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Keluarga mengikuti apa yang saya ucapkan. Nenfok memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang,
Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan bersama-sama sudah membawakan doa yang kita tujukan untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Effendi Setiadi, memberikan doa ini kepada yang telah meninggal, seolah-olah dalam berbagai agama itu hal yang wajib. Berbeda dengan yang meninggal itu hewan dan binatang, itu langsung kita tidak ada respon dengan doa-doa. Namun ketika seseorang meninggal itu direspon dengan membawakan doa-doa. Di samping doa-doa dapat kita lihat juga di depan peti jenazah maupun sekelilingnya aneka macam warna-warni. Pertama, bunga diserigu sebagai bentuk penghormatan yang hidup kepada yang telah meninggal, akan selalu menjaga ikatan emosional dengan yang meninggal, maka disimbolkan dengan kembang. Di samping sebagai sarana ikatan emosional dengan yang meninggal, juga di saat akhir ini kita bersama-sama memberikan hal yang terbaik, yang termahal untuk almarhum sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal. Jadi lingkungan peti itu biar kelihatan mewah, indah, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dan juga tamu-tamu. Di kalangan umat Buddha, bunga yang ditaruh bukan sekedar untuk dipandang biar sedap, biar menarik, menawan, atau menimbulkan kekaguman, namun mempunyai makna simbol ketidakkekalan, ketidakabadian, bunga yang asli. Kenapa dipakai simbol bunga? Karena kentara sekali, kelihatan sekali perubahan dari bunga yang asli tersebut. Dipetik, ditaruh di situ, besok pagi atau sore sudah layu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani almarhum yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Ketidakkekalan ini dibuktikan beliau pernah lahir, pernah berkembang, dan meninggal. Itulah proses alami dan kodrati. Semua orang tanpa kecuali akan mengalami seperti itu, disimbolkan dengan bunga. Bunga pun akan bisa menarik, kemudian akhirnya juga akan layu. Demikian pula kehidupan manusia juga mengalami kelayuan. Sekalipun sudah disimbolkan dengan bermacam-macam kembang atau sarana-sarana yang lain, contohnya untuk menyadarkan seseorang ditinggal kematian itu, atau proses kodrati dan alami yang tidak bisa dihindarkan. Di samping kembang kita bisa lihat jatuhnya buah. Buah kalau sudah masak, mau tidak mau juga harus jatuh juga. Kemudian ada juga yang mencontohkan periuk, periuk, bahan-bahan dari periuk, dari keramik yang seindah apapun juga, karena suatu hal akan pecah juga. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Buddha untuk menjelaskan sesuatu yang tidak kekal ini, karena kebanyakan seseorang yang telanjur mencintai itu akan melekati. Akibatnya ketika yang dilekati itu
ya, yang dilekat itu ada perubahan-perubahan yang tidak kita kehendaki, menimbulkan penderitaan bagi kita semua. Itulah ya Bapak Ibu sekalian beberapa simbol-simbol yang ditaruh di sekitar peti. Dan juga kita bisa lihat di depan peti ada persembahan-persembahan saji-sajian. Sekalipun persembahan disajikan itu tidak berkurang, tidak tetel juga, namun mempunyai nilai manfaat bagi yang meninggal maupun kita sendiri yang menaruh, yang mempersembahkan situ. Nilai manfaatnya apa? Sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal, sebagai alat bakti yang hidup kepada yang meninggal, sekalipun beliau telah meninggal, seolah-olah masih diperlakukan ketika beliau masih hidup. Beliau ketika masih hidup masih memerlukan makanan dan minuman-minuman. Jadi makanan itu juga sebagai bentuk saya masuk menaruh perhatian kepada orang tuaku yang telah tiada. Dengan selalu disimpatiki yang hidup ini, yang meninggal akan membentuk perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia yang diciptakan sendiri, itulah yang mendukungnya kelahiran di alam-alam bahagia. Sebaliknya kalau ditinggal kematian, anak-anaknya itu tidak simpatik, cuek, ya tidak peduli, bahkan melakukan hal-hal yang tercela, itu juga bisa mengkondisikan arwah itu menderita. Ya, penderitaan dari arwah itu ya muaranya akan telah di alam-alam penderitaan. Dan juga kita terutama sampai besok atau sampai Sabtu akan membawakan doa Amitabha. Di dalam janjinya Amitabha Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surgaku, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi harapan setiap orang dan setiap agama. Hidup di dunia bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula kita umat Buddha almarhum pernah juga hidup di dunia ini, kita mengharapkan kesehatan, panjang umur, kalau mati masuk surga. Maka kita mohon bimbingan berkah pelindungan dari Buddha Amitabha itu. Semoga menjadi harapan keluarga almarhum sepeninggal ini segera menikmati alam bahagia, alam surgawi dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam beliau di tengah-tengah keluarga, di masyarakat maupun dimanapun juga benar-benar, sehingga beliau segera terkondisi untuk menikmati alam bahagia dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian oleh ayah, oleh anggota keluarga yang kita cintai, bukan terjadi dalam keluarga ini saja. Keluarga-keluarga yang lalu, saat ini pun yang akan datang pun, satu persatu anggota keluarga akan meninggalkan kita karena faktor kematian. Maka Sang Buddha beberapa kesempatan, ikhlaskanlah, relakanlah, akan sia-sia engkau menangisi yang mati. Ditangisi dengan cara pun yang mati tidak pernah akan hidup kembali. Justru yang hidup ini menangisi terus-menerus, ya, akan mengganggu kesehatannya. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Effendi, semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.